Kapal induk Inggris dan kapal perang Amerika masuk LCS, China siaga tempur tingkat tinggi. China mengirim peringatan kepada kelompok tempur kapal induk Inggris, yang dipimpin kapal induk Queen Elizabeth, saat memasuki Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan. China memperingatkan agar kelompok tempur Angkatan Laut Inggris itu tidak melakukan tindakan yang tidak pantas. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat PLA berada pada tingkat kesiapan tempur yang tinggi, tulis media China, Global Times, yang dipandang sebagai corong Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa, seperti dikutip dari BBC, Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021. China telah memantau dengan cermat kelompok tempur kapal induk Inggris, yang saat ini berlayar melalui Laut China Selatan dalam perjalanan ke Jepang, sambil menuduh Inggris masih hidup di masa kolonial. China telah mengadakan latihan militer ekstensif di kawasan itu minggu ini, mempraktikkan serangan pantai. Sebuah langkah yang membuat beberapa analis khawatir bahwa negara pada akhirnya sedang bersiap untuk menyerang Taiwan. Angkatan Laut PLA akan menggunakan kehadiran kelompok tempur Inggris di Laut China Selatan sebagai kesempatan untuk berlatih dan untuk mempelajari kapal perang terbaru Inggris dari dekat, kata Global Times. Global Times mengutip juru bicara Kedutaan Besar China di London yang mengatakan, ancaman terhadap kebebasan navigasi hanya bisa datang dari orang yang mengerahkan kelompok tempur kapal induk ke Laut China Selatan setengah dunia dan melenturkan otot angkatan lautnya untuk meningkatkan ketegangan militer di wilayah itu. Bertentangan dengan putusan Pengadilan Internasional 2016, China mengklaim sebagian besar laut itu sebagai miliknya dan telah sibuk membangun terumbu karang buatan serta landasan pacu. Beberapa di antaranya dekat dengan perairan teritorial negara-negara tetangga. Baik kapal perang Amerika Serikat (AS) dan Angkatan Laut Inggris baru-baru ini menantang klaim China atas kedaulatan di Laut China Selatan dengan sengaja berlayar melewatinya. Angkatan Laut Inggris telah melakukan latihan dengan Angkatan Laut Singapura dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace tidak merahasiakan niatnya untuk melakukan apa yang disebut latihan kebebasan navigasi melalui Laut China Selatan. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan, apakah dunia internasional akan disajikan insiden serupa di Laut Hitam pada bulan Juni lalu ketika kapal perusak tipe 45 Inggris, HMS Defender, didengungkan oleh pesawat tempur Rusia saat melintas di dekat semenanjung Crimea yang disengketakan. China tidak mencari konfrontasi langsung dengan sekutu utama AS di Laut China Selatan, kata Phil Nuance, seorang peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI), sebuah think tank London. Tapi itu China pasti akan memperjelas niatnya, imbuhnya. Jika Inggris melakukan latihan kebebasan navigasi melalui laut itu, Nuance yakin dunia internasional mungkin akan melihat pengulangan dari apa yang terjadi ketika HMS Albion berlayar melewatinya pada tahun 2018. Saat itu kapal itu dibayangi oleh kapal perang China dari jarak hanya 200 meter, memperingatkannya untuk pergi, sementara pesawat China terbang rendah di atas kapal Inggris. Tetapi sementara kedatangan kelompok tempur Inggris di wilayah tersebut telah memicu kemarahan dari Beijing, rekan peneliti RUSI untuk Angkatan Laut, Siddharth Kausal, menunjukkan bahwa ketika menyangkut kebuntuan Angkatan Laut, tindakan China telah dikalibrasi jauh di bawah standar apapun yang akan memulai perang. Pengerahan kapal induk Queen Elizabeth dan kapal pengawalnya ke Asia Timur dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk memainkan peran yang lebih menonjol dalam keamanan global, sebagaimana ditetapkan dalam tinjauan terpadu pemerintah Inggris baru-baru ini. Prancis, juga, serta negara-negara Eropa lainnya,
telah mengalihkan perhatiannya ke Laut China Selatan karena kekuatan militer dan ekonomi China yang tumbuh tampaknya tak terbendung. Komandan Keamanan Laut Coast Guard Amerika Serikat, Admiral Karl L. Scott, mengatakan bahwa AS mendorong kawasan perairan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas dan mendukung alur perdagangan bebas. Dalam konferensi pers melalui sambungan telepon dari Jakarta, Kamis, Scott mengatakan bahwa semua pihak yang terlibat di perairan Indo-Pasifik secara kolektif perlu berfokus pada upaya untuk menjaga kebebasan dan keterbukaan perairan di kawasan. Saya pikir jika terdapat area yang disengketakan, kita perlu merujuk pada mekanisme yang telah ada untuk mencari solusinya, katanya. Terkait Laut China Selatan dan Laut China Timur, Scott mengatakan bahwa semua pihak yang bersengketa perlu mematuhi tatanan berdasarkan aturan atau rule-based order terkait kemaritiman. Dia juga menekankan pentingnya menjaga perdagangan tetap terbuka dan menyelesaikan persengketaan kawasan dengan damai. Saya rasa para pelaku kawasan yang menekan dan antagonis, yang mengoperasikan kapal pemancing ikan di area-area yang disengketakan, saya tak yakin itu adalah wujud pemerintahan kemaritiman modern berdasarkan aturan yang ingin kami bela di kawasan, ujar Scott. Dalam kesempatan tersebut, Scott juga menjawab pertanyaan terkait kehadiran milisi China di kapal-kapal yang diakui sebagai kapal ikan di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Dia menggambarkan kapal ikan tersebut tampak seperti milik pemerintah karena dilengkapi persenjataan seperti tembakan air atau water cannon. Mengutip pemberitaan Reuters sebelumnya, beberapa bulan lalu Filipina mengajukan protes atas kehadiran dan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan. Ketegangan antara China dan Filipina meningkat terkait kehadiran ratusan kapal China di zona ekonomi eksklusif Filipina, di mana negara itu meyakini bahwa kapal-kapal tersebut dikendalikan oleh milisi China. Sementara Beijing mengklaim kapal itu merupakan kapal ikan yang tengah berteduh dari cuaca buruk, demikian menurut Reuters.